Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Islam. Perkenalkan, nama saya Zahra Aprilia Rizkita dan dua teman saya yaitu Hasnia Fira Roshida dan juga Sandika Danu Kusuma. Pertama, latar belakang. Agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup agar manusia mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari hubungan dengan Allah maupun dengan sesama. Sebagai wujud keimanan kepada Allah, Islam menuntun umatnya untuk berakhlak dan menjauhi perbuatan tercela yang dapat merusak keimanan dan hubungan sosial. Yang pertama yaitu perluasan Islam pada masa Nabi Muhammad. Perluasan Islam pada masa Nabi Muhammad ini merupakan masa penting dalam sejarah Islam. Dakwah ini pada masa 610 sampai 622 Masehi awalnya dilakukan secara rahasia kepada orang-orang yang terdekat. Setelah mendapat perintah berdakwah secara terbuka, Nabi menghadapi penentang keras dari kaum Quraisy. Sebagian pengikut hijrah ke Habasyah untuk menghindari tekanan. Setelah hijrah ke Madinah pada 622 Masehi, Islam berkembang pesat. Nabi Muhammad tidak hanya menjadi pimpinan agama, tetapi juga pemimpin negara. Beliau membangun Masjid Nabawi, menyusun piagam Madinah sebagai dasar kehidupan sosial politik, dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Yang kedua yaitu perluasan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, Islam berkembang pesat dengan perluasan wilayah ke Persia, Syam, Mesir, dan sebagian Afrika Utara. Pemerintah dijalankan berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta dibentuk lembaga penting seperti Baitul Mal dan pembukaan Al-Quran. Umat Islam berpegang teguh pada tauhid dan menegakkan syariat secara konsisten. Namun, masa ini juga diwarnai tantangan seperti munculnya nabi palsu, pemberontakan, dan perpecahan politik. Melalui upaya diplomasi dan peperangan ini, para khalifah berhasil mengatasi berbagai hambatan hingga akhirnya masa Khulafaur Rasyidin ini berakhir setelah Ali dan Abi Thalib wafat dan Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Selanjutnya adalah dinasti dalam sejarah Islam. Yang pertama yaitu dinasti Umayyah. Khalifah Umayyah memulai perluasan Islam ke wilayah barat dimulai dari penaklukan Afrika Utara dan menyeberang ke Andalusia. Banu Umayyah berkuasa pada tahun 756 sampai 1031 Masehi di Spanyol, Andalusia, dan Cordoba yang didirikan oleh Abdurrahman bin Marwan, cucu dari Marwan bin Al-Hakam. Selanjutnya, dinasti yang kedua adalah dinasti Abbasiyah. Dinasti kedua setelah dinasti Umayyah adalah dinasti Abbasiyah. Dinasti ini berkuasa dalam rentan waktu yang panjang, lebih dari 5 abad, bermula pada tahun 750 Masehi dan berakhir pada tahun 1258. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, yang lebih dikenal bergelar As-Sofah. Kekhalifahan ini mengalami kejayaan pada masa Al-Mahdi ketiga dan Al-Watsi ke-9. Lalu, dinasti yang ketiga adalah dinasti Fatimiyah. Satu-satunya dinasti Syiah yang pernah memegang kekhalifahan dalam sejarah Islam. Dinasti ini didirikan oleh Said bin Husain Ubaidillah Al-Mahdi pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi di Afrika Utara, Tunisia. Dinasti ini merupakan sebuah gerakan keagamaan Syiah yang kemudian berkembang menjadi kekhalifahan besar. Sejak tahun 909 Masehi, dinasti ini mulai menunjukkan kekuatannya dengan menaklukkan berbagai wilayah strategis. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di luar Jazirah Arab. Islam mulai menyebar secara luas di luar Jazirah Arab, semenanjung Arab, sejak abad ke-7 Masehi, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Penyebaran ini terjadi melalui berbagai cara, termasuk penangkapan militer, perdagangan, migrasi, serta dakwah oleh para sufi dan ulama. Proses tersebut tidak hanya membawa agama, tetapi juga budaya, ilmu pengetahuan, dan sistem pemerintahan. Berikut adalah perkembangan utama Islam ke Asia Tengah, India, dan Afrika. Yang pertama yaitu perkembangan di Asia Tengah.
Asia Tengah, wilayah seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Tajikistan saat ini menjadi salah satu wilayah awal penyebaran Islam melalui ekspansi Kekhalifahan Umayyah pada tahun 661 sampai 790 Masehi dan Abbasiyah pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Lalu di situ ada penaklukan militer. Pada masa Umayyah, pasukan Islam menahan Persia pada tahun 651 Masehi yang membuka jalan ke Asia Tengah. Lalu ada pertempuran Talas pada tahun 750 Masehi. Peristiwa ini merupakan titik balik penting, di mana pasukan Abbasiyah mengalahkan dinasti Tang Cina di Sungai Talas. Selanjutnya, konferensi dan integrasi. Pada abad ke-9 sampai 10, suku nomaden seperti Turkarakhanid di Turkestan Timur memeluk Islam secara massal. Islam di wilayah ini beradaptasi dengan budaya lokal, sehingga menghasilkan pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Samarkand yang menjadi pusat astronomi dan matematika. Peran Islam dalam peradaban ilmu pengetahuan. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah. Pada masa keemasan Islam, banyak ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi, Al-Batani, Ibnu Sina, dan Al-Razi, serta arsitek-arsitek besar yang menghasilkan karya monumental. Kemajuan ilmu ini didukung oleh ajaran Al-Quran yang mendorong umat untuk berpikir dan meneliti alam. Pengetahuan dari dunia Islam kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi dasar lahirnya Renaissance di Eropa, menandakan besar pengaruh Islam terhadap kemajuan peradaban dunia. Kondisi Islam di era modern. Kondisi Islam di era modern ditandai oleh kebangkitan umat pasca kolonialisme dan munculnya gerakan pembaharuan seperti modernisasi dan reformasi Islam. Umat Islam berupaya menyesuaikan ajaran agama dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sambil menghadapi tantangan globalisasi, krisis moral, dan bencana internal. Meski menghadapi berbagai rintangan, Islam terus berkembang dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara iman, ilmu, dan kemajuan zaman. Kesimpulannya yaitu Islam telah berkembang pesat sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Penyebarannya tidak hanya melalui penaklukan, tetapi juga lewat dakwah, perdagangan, dan pendidikan. Umat Islam berperan besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan, peradaban, serta pembentukan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun menghadapi tantangan global, Islam tetap menjadi pedoman hidup yang mengajarkan keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal dalam menghadapi perubahan zaman.